Istana Negara menjadi saksi momen bersejarah bagi Deddy Mulyadi. Di hadapan Presiden Prabowo, ia resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Prosesi berlangsung dengan hikmat, tetapi ada satu sosok kecil yang mencuri perhatian. Di tengah barisan kepala daerah, Yang Sukma Ayu, putri bungsu Deddy, tampak berdiri dengan penuh antusias. Bocah 5 tahun itu berusaha menirukan gerakan baris berbaris dengan lincah, membuat banyak tamu undangan tersenyum. Momen hangat itu menegaskan bahwa meskipun perjalanan Deddy penuh lika-liku, keluarga tetap menjadi pusat kehidupannya. Namun di balik senyum kemenangan itu, tersimpan kisah hidup yang penuh perjuangan, kehilangan, dan rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun. Deddy Mulyadi lahir di Subang, 11 April 1971. Ia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, putra dari Sahlin Ahmad Suryana, seorang mantan prajurit yang harus pensiun dini akibat sakit, dan Karsiti, aktivis Palang Merah Indonesia yang buta huruf tetapi penuh semangat. Sebagai keluarga pensiunan militer, Deddy memiliki kehidupan yang sederhana dan cenderung kekurangan saat dirinya masih kecil. Bahkan ibunya harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal itu ia ungkapkan dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier beberapa waktu silam. Bapak saya itu pensiun dari tentara prajurit kader. Kalau sekarang itu prajurit kader itu istilahnya prajurit kepala. Palangnya 3, pangkat terendah. Terendah kan palang 1. Kedua palang 2, 3. Umurnya 28 tahun udah berhenti karena dia diracun oleh mata-mata Belanda. Oh ya? Iya. Diracun oleh mata-mata Belanda? Iya, dia muntah darah di Kecamatan Pagaden Subang. Berhenti karena tidak bisa kerja lagi? Habis itu masih dia ikut operasi DI. Teman-temannya meninggal, satu kompi, tinggal bapak saya satu yang sisa. Pulang depresi. Akhirnya karena depresi di kompleknya teriak-teriak terus, dikembalikan ke kampung. Sakit. Dan yang menarik adalah ketika anak-anaknya makan, dia tidak pernah makan. Dia duduk, dia merhatikan anaknya yang lagi makan. Ini kan kalau gajian bapak saya itu kan hanya cukup untuk 3 hari. Ya, prajurit kan, anaknya 9. Nah, kemudian waktu makan itu kadang kami itu garam, makannya dikasih digoreng, terus kemudian dikasih bawang, dimasukin ke ke toples. Masa kecilnya dihabiskan dengan menggembala domba dan bekerja di ladang. Akhirnya beli kambing dengan harga Rp7.500. Yang 500 bikin kandang. Dari situ saya menjadi pengembala. Jumlah domba saya sangat banyak, berkembang terus. Ibu saya yang nemenin setiap hari. Pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari keterbatasan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Subang, ia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta, meraih gelar sarjana hukum pada 1999, sambil aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Deddy kemudian merintis karier politik dari bawah. Ia menjadi anggota DPRD Purwakarta di tahun 1999 hingga 2004, lalu menjabat Wakil Bupati Purwakarta di tahun 2003 hingga 2008. Kariernya menanjak pesat ketika ia terpilih sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode 2008 hingga 2018. Setelahnya, ia masuk ke politik nasional sebagai anggota DPR RI di tahun 2019 hingga 2023, sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat dan memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebesar 62%, unggul di 27 dari 27 daerah di Jawa Barat. Namun, di balik kesuksesan politiknya, kehidupan pribadinya menyimpan kisah yang tak banyak diketahui publik. Kehidupan pribadi sang gubernur diwarnai oleh kisah cinta, kehilangan, dan perpisahan. Pada tahun 1998, Deddy menikah dengan Sri Mulyawati, perempuan yang menjadi saksi perjuangan awalnya.
Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra, Maulana Akbar Ahmad Habibie, yang akrab disapa A'ula, yang lahir pada tanggal 3 November 1999. Namun, kebahagiaan mereka berumur pendek. Sri Mulyawati meninggal dunia ketika A'ula masih berusia 3 bulan. Kehilangan itu mengguncang Dedi. Ia harus menjalani peran sebagai seorang ayah tunggal, sambil tetap meniti karier politiknya yang sedang menanjak. Merasa bahwa seorang bayi membutuhkan sosok ibu, Dedi mengambil keputusan besar. Ketika ia menikah lagi pada 2003 dengan Ane Ratna Mustika, ia menyembunyikan kenyataan tentang ibu kandung A'ula. Ane membesarkan A'ula seperti anak kandungnya sendiri, dan bocah itu pun tumbuh dengan keyakinan bahwa Anne adalah ibu kandungnya. Dedi yakin bahwa menyembunyikan kebenaran adalah cara terbaik agar A'ula bisa tumbuh dengan normal, tanpa beban kehilangan yang terlalu dini. Ia berjanji dalam hatinya bahwa suatu hari, ketika waktunya tepat, ia akan menceritakan kebenaran itu kepada putranya. Dari pernikahan dengan Ane Ratna Mustika, Dedi dikaruniai 2 anak. 1. Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip, lahir 10 September 2003. 2. Hyang Sukma Ayu, lahir 18 April 2019. Selama 20 tahun, rumah tangga mereka terlihat harmonis. Namun, di balik itu, hubungan mereka mengalami pasang surut. Hingga akhirnya, pada 22 Februari 2023, Dedi dan Ane resmi bercerai. Perpisahan ini juga berdampak pada anak-anak mereka. Yudhistira lebih banyak mendukung ibunya dalam kampanye Pilkada 2024, bahkan disebut memiliki hubungan yang renggang dengan ayahnya. Sementara itu, Hyang Sukma Ayu tetap menjadi sosok yang paling dekat dengan Dedi. Sang gubernur sering membawa putri kecilnya dalam berbagai kegiatan, termasuk saat pelantikannya di Istana Negara. Namun, ada satu momen yang lebih emosional dari sekadar perpisahan. Jawa Barat, pagi hari ini kita punya semangat yang tinggi untuk segera membangun Jawa Barat. Ini saya bareng yang cantik, siapa namanya? Hyang. Hyang apa? Ini pakai baju apa ini? Mau kemana? Ke Munas ngapain? Mau masuk, mau pelantikan gubernur. Ya, salam untuk semuanya. Salam untuk semuanya. Ya. Setelah bercerai dengan istrinya, Dedi merasa bahwa sudah waktunya untuk mengungkapkan kebenaran kepada A'ula. Pada 7 November 2022, ia mengajak putra sulungnya untuk pertama kali berziarah ke makam ibu kandungnya, Sri Mulyawati. Dalam unggahan di Instagram, terlihat A'ula bersimpuh di depan pusara ibunya dengan air mata yang tak terbendung. Setelah bertahun-tahun hidup dengan keyakinan bahwa Anne adalah ibu kandungnya, hari itu ia akhirnya mengetahui kebenaran yang disembunyikan selama lebih dari 2 dekade. Pertama kali datang ke makam. Bagi A'ula, dunia terasa berubah. Tapi di saat yang sama, ia mulai memahami kenapa sang ayah memilih untuk menyimpan rahasia ini begitu lama. Tiga penerus Dedi Mulyadi. Jalan yang berbeda, tujuan yang sama. Pertama adalah Maulana Akbar Ahmad Habibie atau A'ula sebagai penerus di dunia politik. Seperti sang ayah, A'ula memilih jalur politik. Ia pernah menjadi ketua DPD Golkar Purwakarta. Namun pada 2023, ia mengundurkan diri dari partai dan membatalkan pencalonannya sebagai anggota legislatif. Langkah ini mengejutkan banyak pihak. Tetapi mungkin A'ula sedang mencari jalannya sendiri.
tidak sekadar mengikuti bayang-bayang sang ayah. 2. Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip, sang dalang muda. Berbeda dengan kakaknya, Yudhistira memilih jalur seni. Sejak kecil, ia tertarik dengan dunia pewayangan dan menekuni ilmu pedalangan. Meski memiliki bakat luar biasa, hubungannya dengan Dedi sempat merenggang setelah perceraian orang tuanya. Ia lebih sering terlihat bersama sang ibu dan bahkan tidak mengikuti akun Instagram ayahnya maupun kakaknya. Hyang Sukma Ayu, si bungsu yang selalu di sisi ayahnya. Di antara ketiga anaknya, Hyang Sukma Ayu adalah yang paling dekat dengan Dedi. Ia selalu hadir dalam berbagai momen penting ayahnya, bahkan saat pelantikan sebagai Gubernur Jawa Barat. Dedi berharap putri kecilnya bisa tumbuh menjadi perempuan Sunda yang lembut. Sesuai dengan arti namanya, Hyang berarti langit, Sukma berarti ruh, dan Ayu berarti lembut. Setelah resmi berpisah dari Dedi, Ana menemukan cinta baru. Pada 16 Desember 2023, ia menikah dengan Iskandar dalam sebuah upacara adat Sunda di Cianjur. Ana mengungkapkan bahwa pertemuan mereka terjadi dalam kegiatan sosial di Kecamatan Pleret, Purwakarta, pada April 2023, sebuah takdir yang membawanya ke babak baru dalam kehidupannya. Sementara itu, Dedi Mulyadi melanjutkan hidupnya sebagai seorang ayah dan pemimpin. Namun, publik mulai memperhatikan sesuatu yang baru. Dalam berbagai kesempatan, seorang wanita muda terlihat menemani putri bungsunya, Hyang Sukma Ayu. Hubungan mereka belum dikonfirmasi secara resmi, tetapi kehadirannya mengundang banyak tanda tanya. Apakah ini awal dari cerita baru dalam hidup Dedi Mulyadi? Dari seorang anak gembala di Subang, Dedi Mulyadi kini telah menjadi pemimpin Jawa Barat. Perjalanan panjangnya diwarnai dengan cinta, kehilangan, kebangkitan, dan pengabdian. Namun, satu hal yang selalu ia pegang, keluarga adalah segalanya. Dedi mungkin seorang politisi, tetapi ia tetap seorang ayah. Ia tetap seseorang yang pernah menyembunyikan kenyataan demi melindungi putranya. Ia tetap seseorang yang harus menatap mata anaknya yang menangis saat kebenaran akhirnya terungkap. Kini, Jawa Barat ada di pundaknya, tetapi keluarganya tetap di hatinya. Seperti yang selalu ia katakan, hidup ini bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa kuat kita bertahan, dan seberapa banyak kita memberi manfaat bagi sesama. Dan disinilah ia berdiri, sebagai seorang pemimpin, seorang ayah, dan seorang manusia yang terus belajar dari perjalanan hidupnya. Apakah ini akhir perjalanannya, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Hanya waktu yang akan membuktikan semua itu.